Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulhaya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan resistensi antibiotik. Apa sih itu resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik adalah kondisi ketika antibiotik tidak lagi efektif dalam membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Resistensi antibiotik juga menyebabkan bakteri tetap berkembang biak dan sulit diobati. Akibatnya yaitu penderita dapat mengalami komplikasi yang berat, bahkan kematian. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk menangani infeksi bakteri. Jika digunakan secara tidak tepat, misalnya untuk mengobati infeksi virus atau jamur, bakteri justru akan berkembang biak dan menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Selanjutnya yaitu ada penyebab resistensi. Resistensi antibiotik terjadi ketika antibiotik tidak lagi efektif mengobati infeksi bakteri. Kondisi ini bisa terjadi karena bakteri beradaptasi atau berubah fungsi dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, menghilangkan atau menetralkan efek antibiotik dalam membunuh bakteri. Yang kedua yaitu mengeluarkan antibiotik dari dalam tubuh bakteri itu sendiri. Yang ketiga, mengubah bagian struktur bakteri yang tadinya sensitif terhadap antibiotik. Yang keempat yaitu mengubah gen tubuhnya agar resistensi terhadap antibiotik kemudian berkembang biak. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri orang yang mengalami resistensi antibiotik. Gejala resistensi antibiotik bisa bervariasi tergantung pada jenis bakteri penyebab infeksi. Namun gejala umum akibat resistensi antibiotik yaitu yang pertama demam berulang, yang kedua lebih dari 3 hari, yang ketiga batuk dan sesak napas, yang keempat mual dan muntah, yang kelima BAB berdarah, yang keenam jumlah dan frekuensi buang air kecil menurun, yang ketujuh lelah atau lemas, yang ke-8 berat badan menurun, yang ke-9 mulut kering. Selanjutnya yaitu ada faktor resiko resistensi antibiotik, di mana kondisi yang bisa meningkatkan resiko seorang mengalami resistensi antibiotik. Yang pertama yaitu minum antibiotik walaupun penyakit yang diderita bukan disebabkan oleh infeksi bakteri, misalnya batuk pilek yang biasanya disebabkan oleh virus. Yang kedua yaitu mengonsumsi antibiotik tidak teratur, misalnya dengan memberi jeda waktu 1 atau 2 hari. Yang ketiga, tidak menghabiskan antibiotik sesuai waktu yang disarankan oleh dokter. Yang keempat, menggunakan antibiotik untuk hewan ternak. Selanjutnya yaitu cara mencegah agar resistensi antibiotik tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengonsumsi antibiotik dengan benar dan sesuai resep dokter. Yang kedua, tidak berbagi antibiotik atau menggunakan antibiotik sisa orang lain. Yang ketiga, mencuci tangan dengan benar dan rutin, terutama sebelum makan atau setelah menggunakan toilet. Yang keempat, menghindari kontak dengan orang sakit. Yang kelima, menyimpan bahan makanan dengan benar. Yang keenam, memasak makanan hingga benar-benar matang. Yang ketujuh, menjaga sanitasi rumah dan lingkungan. Yang ke-8, menghindari kontak atau tidak bersalaman dengan orang yang terkena infeksi. Yang ke-9, melakukan hubungan seksual yang sehat. Yang ke-10, melakukan imunisasi sesuai jadwal. Selanjutnya yaitu ada pengobatan resistensi antibiotik. Pengobatan resistensi antibiotik akan disesuaikan dengan hasil tes sensitivitas antibiotik. Dokter bisa meresepkan 2 jenis antibiotik atau lebih untuk membunuh bakteri tersebut. Antibiotik yang diberikan bisa berupa obat, minuman, ataupun suntikan sesuai kondisi pasien. Selama pengobatan, pasien disarankan untuk mengonsumsi antibiotik sesuai dosis pada jam yang sama setiap harinya. Penting untuk diingat, pasien harus meminum antibiotik sampai habis meski gejala sudah mereda. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.